Oke, baik, perkenalkan, nama saya Bram Rahmat dengan NIM 118130100 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2018. Jadi pada tugas PLC kali ini, tugas PLC 3, kami disuruh membuat sama seperti tugas PLC 2, tapi di sini kami dibebaskan untuk memilih simulasi yang ingin kami kerjakan. Oleh karena itu, saya memilih simulasi dalam pembuatan rolling door. Nah, jadi di sini kami menggunakan sebuah aplikasi CX Programmer yang kami gunakan untuk membuat simulasi dari rolling door. Nah, rolling door itu sendiri merupakan sebuah pintu yang biasanya itu berada di toko ataupun kios ataupun ruko. Jadi rolling door itu sendiri merupakan sebuah pintu yang terbagi menjadi yang terdapat dua tipe. Nah, berikut gambaran dari rolling door itu sendiri. Nah, jadi rolling door itu yang tadi seperti saya bilang terdapat dua tipe. Ada yang dibukanya itu dari atas bawah, ada yang dibukanya itu kiri ke kanan. Oleh karena itu saya menetapkan untuk memilih rolling door yang dibukanya ke atas dan ke bawah untuk membuat simulasinya. Oke, kita masuk ke dalam simulasi. Jadi di sini terdapat A1 atau 0.00 kodenya. Nah, A1 itu merupakan sebuah push button yang terdapat di bagian luar. Nah, setelah itu ada A2 dengan kode 0.02 itu sama seperti A1, merupakan push button yang berada di bagian dalam dari rolling door itu sendiri. Nah, setelah itu ada B1. B1 ini merupakan sebuah motor. Nah, motornya ini berada di sebelah kanannya rolling door. Nah, apa fungsi dari motor yang ada di sebelah kanan ini? Nah, fungsinya itu digunakan untuk menaikkan dari rolling door itu sendiri. Nah, ada juga A3 dengan kode 0.01. Nah, A3 ini merupakan kayak sebuah switch atau sensor yang terdapat ketika rolling door itu dipicu untuk naik ke atas. Nah, setelah itu outputnya di sini merupakan B1. Nah, B1 itu output tadi bahwa motor yang berada di sebelah kanan itu menggerakkan rolling door untuk naik ke atas atau membukanya. Setelah itu terdapat A3 sama seperti A3 yang pada di atas ini. A3 itu kayak merupakan switch atau sensor dengan kode 0.01. Setelah itu terdapat sebuah timer. Nah, di sini saya mengeset timer itu untuk rolling door itu naik ke atas itu sekitar 10 detik dengan set value #100. Nah, setelah itu di sini ada timer. Setelah itu di sini ada sebelumnya harusnya ini B2. Sebelumnya ini seharusnya ini B2. B2. Oke. Nah, harusnya ini seharusnya B1 ya. Ini harusnya B1. Sebentar. Ini harusnya B1. Ini harusnya ini B1. Oke. Dan ini saya salah membuat ini ya, salah membuat kodenya. Nah, oke. Jadi B2 itu sama seperti yang ada di B1, fungsinya itu digunakan untuk seperti switch atau sensor yang dipicu ketika rolling door itu turun. Nah, jadi di sini terdapat A4. A4 itu sama seperti kayak A3, merupakan switch atau sensor yang dipicu ketika rolling door itu turun. Nah, di sini keluarannya itu B2. Jadi B2 itu ketika motor yang berada di sebelah kiri rolling door itu digunakan untuk menurunkan dari rolling door itu sendiri. Oke, saya akan melakukan simulasi terhadap rolling door. Oke, kita simulation, kita work online simulator. Oke. Jadi di sini ketika saya memencet tombol A1 atau tombol yang berada di luar rolling door, Ctrl J. Nah, maka B1 terpicu untuk menaikkan rolling door. Begitu juga dengan A3. A3 itu terpicu untuk menaikkan rolling door. Oke, ketika kita matikan dulu. Nah, setelah terpicu, maka switch atau
atau pencetan yang merupakan yang kita anggap itu sebagai A3, maka dia akan menaikkan rolling door dengan jangka waktu itu sekitar 10 detik. Oke. Setelah 10 detik itu berlangsung, rolling door itu sudah naik, maka secara otomatis B2 atau sebuah motor yang ada di kiri itu otomatis akan menutup rolling door, secara otomatis akan menutup ke bawah dengan sendirinya secara perlahan. Nah, kalau kita pengen membukanya lagi, oke sebentar, maaf. Nah, jadi B2 ini akan ke-trigger ketika ketika switch atas A3 itu terdapat di atas ketika rolling door itu sudah naik ke atas. Jadi ketika rolling door sudah sampai naik ke atas, maka A3 itu ke-trigger, maka rolling door itu naik. Ketika rolling door itu naik, maka B2 atau motor yang ada di sebelah kiri itu akan ke-trigger untuk menutup rolling door dengan sendirinya. Begitu juga dengan A4, ketika rolling door sudah turun, maka A4 akan ter-trigger juga. Oke, Ctrl J, Ctrl K. Di sini juga Ctrl K. Nah, begitu juga kalau kita ingin membuka, kita terus melakukan berulang-ulang, maka kita bisa Ctrl J, maka B1 atau motor di sebelah kanan akan ke-trigger. Setelah itu kita aktifkan switch-nya, maka akan rolling door akan naik selama 10 detik. Oke, kita tunggu sampai 10 detik. Setelah rolling door sudah sampai ke atas, maka yang di atas akan ke-trigger dengan sendirinya. Oke, maka B2 maka rolling door akan, setelah sampai ke atas, maka rolling door akan turun dengan perlahan. Oke. Kita Ctrl K. Oke. Kita Ctrl K. Oke. Nah, begitu juga kalau kita berada di dalam ruangannya, atau ketika kita berada di belakangnya rolling door. Nah, kita bisa menggunakan switch atau tombol A2 untuk membuka rolling door secara otomatis. Nah, setelah itu kita akan A3 akan terpicu, maka rolling door akan naik dengan simulasi yang telah lakukan sebelumnya. Oke, kita tunggu 10 detik, maka maka rolling door ini maka B2 atau motor kiri maaf, ternyata ketutup ininya. Oke. Maka maka motor yang berada di kiri, yang di B2, dan juga switch A4 atau switch yang digunakan untuk menurunkan rolling door akan ke-trigger secara otomatis. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.